Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Septriani, NIM 1702010288. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Pengaruh Manajemen Resiko dan Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja UKM dengan Keunggulan Kompetitif sebagai Variabel Mediasi. Yang pertama ada abstrak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh manajemen resiko dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UKM dengan keunggulan kompetitif sebagai variabel mediasi. Populasi pada penelitian ini yaitu pada pelaku UKM yang berada di wilayah Kota Banjar Patroman. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 32 UKM. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan. Yang pertama, manajemen risiko tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UKM. Yang kedua, orientasi kewirausahaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UKM. Yang ketiga, keunggulan kompetitif berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja UKM. Yang keempat, manajemen risiko tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keunggulan kompetitif. Yang keempat, orientasi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya, keunggulan kompetitif tidak mampu memediasi hubungan antara manajemen risiko dan kinerja UKM. Dan yang terakhir, keunggulan kompetitif tidak mampu memediasi hubungan antara orientasi kewirausahaan dan kinerja UKM. Latar belakang masalah. Negara berkembang seperti Indonesia dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya membutuhkan perusahaan-perusahaan besar saja sebagai penggerak, tetapi membutuhkan juga keterlibatan UKM di dalamnya. Di era globalisasi, semua negara perlu memiliki keunggulan kompetitif, baik untuk bersaing dengan kompetitor dalam negeri maupun kompetitor asing. Banyaknya permasalahan yang dihadapi sektor industri kecil dalam bersaing dengan sektor industri besar, seperti terjadinya pasang surut pendapatan yang mereka hasilkan, karyawan yang terbatas, kurangnya keahlian manajerial, dan masuknya usaha-usaha yang memiliki modal yang besar membuat UKM menjadi turun. Faktor yang dapat meningkatkan kinerja UKM yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko dalam suatu organisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mendorong manajemen risiko untuk memastikan manajemen risiko total perusahaan. Lai et al. 2017. Faktor lain dalam meningkatkan kinerja UKM yaitu dengan orientasi kewirausahaan. Menurut Eggers Fabia tahun 2013, menyebutkan orientasi kewirausahaan adalah aspek spesifik wirausaha dari gaya, metode, dan praktek pengambilan keputusan melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. Keunggulan kompetitif juga menjadi penentu utama dalam meningkatkan kualitas UKM. Keunggulan kompetitif dapat dicapai dari mengimplementasikan penciptaan strategik nilai tidak secara simultan, namun melalui kondisi pesaing yang potensial. Barney M. C. Wright and David J. Kitchen tahun 1991. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja UKM? Yang kedua, apakah orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja UKM? Yang ketiga, apakah keunggulan kompetitif berpengaruh terhadap kinerja UKM? Yang keempat, apakah manajemen risiko berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif? Yang kelima, apakah orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif? Yang keenam, apakah manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja UKM melalui keunggulan kompetitif sebagai variabel mediasi? Dan yang terakhir, apakah orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja UKM melalui keunggulan kompetitif sebagai variabel mediasi? Tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja UKM. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UKM. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh keunggulan kompetitif terhadap kinerja UKM. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh manajemen risiko terhadap keunggulan kompetitif. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap keunggulan kompetitif. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja
UKM melalui keunggulan kompetitif sebagai variabel mediasi, dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UKM melalui keunggulan kompetitif sebagai variabel mediasi. Yang selanjutnya landasan teori. Yang pertama, teori Research Based View atau RBV. Teori RBV lebih berorientasi kepada perusahaan yang berasumsi bahwa perusahaan bersaing berdasarkan sumber daya dan kemampuan, Barney 1991. Teori RBV menunjukkan bahwa sumber daya berwujud dan tidak berwujud perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerjanya, Barney 1991. Yang kedua, teori Market Based View. Teori MBV merupakan modifikasi teori organisasi industri ke dalam ranah manajemen strategik atau Spanos dan Liokos tahun 2001. Teori organisasi industri sangat dikenal dengan kerangka pemikiran struktur conduct performance, yaitu struktur industri menentukan perilaku industri dan kinerja industri. Bain 1956, Mason 1939. Dan yang ketiga, manajemen risiko perusahaan. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan untuk mengelola ketidakpastian yang berhubungan dengan ancaman yang dihadapi dalam bisnis yang harus diterapkan dalam suatu perusahaan. Teori manajemen risiko menunjukkan pengurangan berbagai biaya akuntansi yang membantu dalam peningkatan kinerja perusahaan. Bukti ini menyatakan bahwa dalam kenyataannya ERM didasarkan pada keunggulan kompetitif. Stutz 1996. Yang keempat, orientasi kewirausahaan. Eggers Febia tahun 2013 menyebutkan orientasi kewirausahaan adalah aspek spesifik wirausaha dari gaya, metode, dan praktek pengambilan keputusan melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. Orientasi wirausaha mengarah kepada orientasi strategik sebuah perusahaan, mencakup juga aspek-aspek gaya, metode, dan praktek pengambilan keputusan wirausaha spesifik. Lumpkin dan Des tahun 1996. Yang selanjutnya, keunggulan kompetitif. Keunggulan bersaing adalah jantung dari kinerja perusahaan di dalam pasar yang bersaing. Fatmawati, Pradhanawati, dan Ngatno 2016. Dan keunggulan bersaing dari banyak aktivitas berlainan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendesain, memproduksi, memasarkan, menyerahkan, dan mendukung produknya. Yang terakhir ada kinerja UKM. Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategik atau strategic planning suatu organisasi. Peter John 2015. Kerangka pemikiran, manajemen risiko dan orientasi kewirausahaan melalui keunggulan kompetitif terhadap kinerja UKM. Hipotesis yang pertama, manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja UKM. Hipotesis yang kedua, orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja UKM. Hipotesis yang ketiga, keunggulan kompetitif berpengaruh terhadap kinerja UKM. Hipotesis keempat, manajemen risiko berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif. Hipotesis kelima, orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif. Hipotesis keenam, manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja UKM melalui keunggulan kompetitif sebagai variabel mediasi. Dan hipotesis yang ketujuh yaitu orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja UKM melalui keunggulan kompetitif sebagai variabel mediasi. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel. Teknik pengambilan data dengan menyebarkan angket atau kuesioner kepada perusahaan berupa pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini yaitu pada sektor UKM makanan di wilayah Banjar Patroman. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah primer, sumber data berasal dari Dinas UKM Kota Banjar Patroman.
Definisi operasional. Yang pertama, kinerja UKM diukur dengan menggunakan skala Likert. Indikator yang digunakan dengan melihat yang pertama, pertumbuhan keuntungan, yang kedua, pertumbuhan jumlah pelanggan, yang ketiga, penjualan, yang keempat, pertumbuhan jumlah aset. Yang kedua, manajemen risiko. Indikator yang digunakan dengan melihat kenaikan upah, kenaikan biaya bahan baku, dan kenaikan harga penjualan. Yang ketiga, orientasi kewirausahaan. Indikator yang digunakan yang pertama, inovatif, inovasi, yang kedua, proaktif, kecenderungan agresif memanfaatkan peluang lingkungan, yang ketiga, suatu ketersediaan untuk mengambil resiko, dan yang keempat, mengatur atau mengelola. Dan yang keempat, indikator keunggulan kompetitif. Indikatornya yaitu yang pertama, keterampilan yang superior, dan yang kedua, sumber daya yang superior. Metode analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Yang kedua, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang keempat, uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji F dan uji T, dan yang terakhir ada uji Sobel. Hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, populasi diambil dari para pelaku UKM yang berada di wilayah Kota Banjar Patroman. Sampel yang diambil sebanyak 32 pelaku usaha UKM yang terdapat di Dinas UKM Kota Banjar. Yang selanjutnya, analisis statistik deskriptif. Variabel pertama, manajemen risiko, memiliki nilai minimum 3,50 dan maksimum 5, nilai rata-rata sebesar 4,1719, dan standar deviasi 0,32923. Nilai min lebih besar dari standar deviasi yang berarti dalam penyebaran data cukup rata. Yang kedua, orientasi kewirausahaan, memiliki nilai minimum 3,43 dan maksimum 5, nilai rata-rata sebesar 4,1652 dan standar deviasi 0,40097. Nilai min lebih besar dari standar deviasi yang berarti dalam penyebaran data cukup merata. Yang ketiga, kinerja UKM, memiliki nilai minimum 3,22 dan maksimum 5, nilai rata-rata sebesar 4,1806 dan standar deviasi 0,45921. Nilai min lebih besar dari standar deviasi yang berarti dalam penyebaran data cukup merata. Dan yang terakhir, keunggulan kompetitif, memiliki nilai minimum 3 dan maksimum 5, nilai rata-rata sebesar 4,0233 dan standar deviasi 0,48697. Nilai min lebih besar dari standar deviasi yang berarti dalam penyebaran data cukup merata. Uji kualitas data. Yang pertama, uji validitas. Dari hasil perhitungan, nilai percent correlation setiap variabel lebih besar dari R tabel. Semua butir pernyataan dari semua variabel dinyatakan valid. Semua butir pernyataan dapat digunakan dalam penelitian. Yang kedua, ada uji reliabilitas. Dari hasil perhitungan dapat diketahui nilai alfa manajemen risiko 0,611, orientasi kewirausahaan 0,608, keunggulan kompetitif 0,736, dan kinerja UKM 0,845. Hasil tersebut lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan bersifat reliable. Yang selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Persamaan pertama, berdasarkan output bahwa nilai signifikan 2 Taylor adalah 0,764 lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Persamaan kedua, berdasarkan output bahwa nilai signifikan 2 Taylor adalah 0,716 lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Persamaan pertama, berdasarkan output pada koefisien nilai tol atau tolerance pada tiap variabel memiliki nilai lebih dari 0,1 dan pada nilai fifth tiap variabel memiliki nilai kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala multikolinearitas. Persamaan kedua, berdasarkan output pada koefisien nilai tol dan fifth pada variabel manajemen risiko dan orientasi kewirausahaan memiliki nilai yang sama.
nilai tol sebesar 0,965, dan nilai VIP sebesar 1,036. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Persamaan pertama, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hal ini karena signifikansi variabel manajemen resiko sebesar 0,924 lebih besar dari 0,05, orientasi kewirausahaan sebesar 0,816 lebih besar dari 0,05, dan keunggulan kompetitif sebesar 0,065 lebih besar dari 0,05. Persamaan kedua, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hal ini karena signifikansi variabel manajemen resiko sebesar 0,223 lebih besar dari 0,05, variabel orientasi kewirausahaan sebesar 0,402 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya ada uji F. Persamaan pertama, diketahui nilai F hitung sebesar 3,025 dan nilai F tabel sebesar 3,33. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan terhadap kinerja UKM. Yang persamaan kedua, diketahui nilai F hitung adalah 2,525 dan nilai F tabel yaitu 4,17. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan terhadap keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya ada uji T. Persamaan pertama, manajemen resiko memiliki nilai T hitung sebesar 0,291 lebih kecil dari 1,7011 dan nilai signifikansinya 0,773 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen resiko tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UKM. Yang kedua, orientasi kewirausahaan memiliki nilai T hitung sebesar 1,626 lebih kecil dari 1,7011 dan nilai signifikansinya 0,115 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Dapat disimpulkan bahwa orientasi kewirausahaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UKM. Yang ketiga, keunggulan kompetitif memiliki nilai T hitung sebesar 1,726 lebih besar dari 1,7011 dan nilai signifikansinya 0,095 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa keunggulan kompetitif berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja UKM. Yang persamaan kedua, manajemen resiko memiliki nilai T hitung sebesar min 0,032 lebih kecil dari 1,699 dan nilai signifikansinya 0,975 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Dapat disimpulkan bahwa manajemen resiko tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keunggulan kompetitif. Orientasi kewirausahaan memiliki nilai T hitung sebesar 2,202 lebih besar dari 1,699 dan nilai signifikansinya 0,036 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Dapat disimpulkan bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan kompetitif. Selanjutnya, uji Sobel. Persamaan pertama, berdasarkan perhitungan dapat diketahui nilai T hitung yaitu min 0,0023867178 dan nilai T tabelnya yaitu 1,7011. Jadi T hitung lebih kecil dari T tabel. Dapat disimpulkan bahwa keunggulan kompetitif tidak mampu memediasi hubungan antara manajemen risiko dan kinerja UKM. Persamaan kedua, berdasarkan perhitungan dapat diketahui nilai T hitung yaitu 1,27824895174 dan nilai T tabel 1,7011. Jadi nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Dapat disimpulkan bahwa keunggulan kompetitif tidak dapat memediasi hubungan antara orientasi kewirausahaan dan kinerja UKM. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. Hipotesis pertama ditolak. Manajemen risiko tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UKM. Hipotesis kedua ditolak. Orientasi kewirausahaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UKM. Hipotesis yang ketiga ditolak. Keunggulan kompetitif berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja UKM. Hipotesis keempat
ditolak. Manajemen risiko tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keunggulan kompetitif. Hipotesis yang kelima diterima. Orientasi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan kompetitif. Dan hipotesis keenam ditolak. Keunggulan kompetitif tidak mampu memediasi hubungan antara manajemen risiko dan kinerja UKM. Dan yang terakhir, hipotesis ketujuh ditolak. Keunggulan kompetitif tidak mampu memediasi hubungan antara orientasi kewirausahaan dan kinerja UKM.